Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Meta dan kalian bisa panggil Meta Sensei. Pembelajaran kita kali ini adalah Ojigi, Aisatsu, dan Jiko Shokai. Apa yang kalian ketahui tentang Ojigi? Jadi Ojigi merupakan budaya membungkuk badan bagi orang Jepang. Hal ini dilakukan untuk melakukan penghormatan bagi setiap orang. Meskipun sama-sama membungkuk, Ojigi terdiri dari beberapa jenis yang memiliki perbedaan fungsi, durasi, serta derajat kebungkukan. Berikut adalah pembagiannya. Eshaku, jenis Ojigi ini dilakukan sebagai sapaan dan biasanya dilakukan secara singkat saat bertemu dengan teman atau rekan kerja. Kamu perlu membungkukkan tubuh bagian atasmu hingga 15 derajat. Eshaku biasanya dilakukan pada orang dengan kelas sosial yang sama atau lebih rendah, sehingga tidak perlu untuk membungkuk terlalu lama. Keirei dilakukan dengan membungkukkan badan sekitar 30 derajat ketika kamu ingin memberikan salam kepada orang yang status sosialnya lebih tinggi. Ojigi jenis ini sering dilakukan dalam lingkungan bisnis dan profesional untuk mengucapkan terima kasih atau salam saat bertemu seseorang. Keirei juga biasanya dilakukan dalam durasi yang sedikit lebih lama dari eshaku. Sai Keirei, jenis Ojigi ini dilakukan dengan membungkukkan badan 45 derajat. Sai Keirei memiliki makna yang lebih mendalam dan cenderung digunakan sebagai permintaan maaf atau permintaan tolong kepada orang yang status sosialnya tinggi. Semakin lama dan semakin dalam kamu membungkuk akan menunjukkan makna yang semakin mendalam. Sekarang kita akan membahas ungkapan salam dalam bahasa Jepang. Aisatsu adalah salam sapaan atau ungkapan yang biasa diucapkan orang Jepang baik kepada orang yang dikenal maupun tidak untuk menunjukkan keramahan dan kesopanan. Aisatsu yang sering orang Jepang ucapkan adalah Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Ucapan selamat pagi dalam bahasa Jepang secara sopan. Biasanya Ohayo gozaimasu diucapkan pada orang yang tidak terlalu dekat, lebih tua, dan orang yang dihormati. Ohayo, selamat pagi. Ohayo merupakan bentuk informal dari Ohayo gozaimasu. Ungkapan ini diucapkan saat pagi hari yang memiliki kesan akrab antara pembicara dengan lawan bicara. Biasanya digunakan dengan anggota keluarga, teman, atau orang yang lebih muda. Konnichiwa, selamat siang. Konnichiwa merupakan salam yang digunakan saat bertemu dengan orang lain pada siang atau sore hari. Konbanwa, selamat malam. Konbanwa merupakan salam yang digunakan untuk menyapa orang lain ketika bertemu pada malam hari. Konbanwa merupakan ungkapan formal yang digunakan untuk orang yang baru kenal atau orang yang hubungannya tidak terlalu dekat dengan pembicara. Oyasuminasai, selamat tidur. Ungkapan ini digunakan untuk mengucapkan salam perpisahan saat akan tidur. Sayonara, sampai jumpa. Sayonara merupakan salam perpisahan dalam bentuk sopan yang tidak memandang usia ataupun status lawan bicara. Sayonara sering digunakan di lingkungan sekolah ketika pelajaran selesai, namun pada umumnya sayonara jarang digunakan sebagai salam perpisahan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena sayonara bermakna selamat tinggal yang tidak diketahui kapan akan bertemu lagi. Jamata, sampai jumpa. Ungkapan ini bentuk informal untuk salam perpisahan, biasanya digunakan dengan teman atau anggota keluarga. Arigatou gozaimasu, terima kasih. Ungkapan ini merupakan bentuk formal untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada seseorang. Arigatou, terima kasih. Ungkapan ini merupakan bentuk informal dari arigatou gozaimasu. Ungkapan ini digunakan kepada teman atau keluarga yang dianggap dekat-dekat si pembicara. Iya, sama-sama. Ungkapan ini merupakan jawaban ketika seseorang mengatakan arigatou gozaimasu kepada lawan pembicara. Sumimasen, maaf. Sumimasen merupakan ungkapan bentuk sopan yang digunakan ketika pembicara melakukan suatu kesalahan. Namun bukan hanya itu saja, sumimasen juga dapat digunakan ketika menerima kebaikan atau bantuan orang lain dan merasa telah merepotkan orang tersebut. Iya, tidak apa-apa. Selain merupakan jawaban untuk arigatou gozaimasu, iya juga dapat digunakan untuk merespon permintaan maaf seseorang. Shitsureshimasu, permisi. Ungkapan ini digunakan dalam situasi formal. Biasanya digunakan ketika ingin meminta izin masuk atau keluar dari suatu ruangan. Bisa juga ingin bertanya arah jalan kepada orang lain. Terakhir ada Duzo, silahkan. Ungkapan ini digunakan ketika pembicara mempersilahkan lawan bicara untuk melakukan sesuatu.
Kita akan memasuki materi terakhir pada kali ini. Materi terakhirnya adalah Jiko Shokai. Jiko Shokai merupakan perkenalkan diri yang diucapkan dengan bahasa Jepang dan dilakukan pada saat kita bertemu orang baru untuk pertama kalinya. Dalam melakukan perkenalan diri, tentunya tidak boleh asal-asalan dan harus mengetahui hal apa saja yang harus disebutkan. Ada beberapa hal penting yang tidak boleh dilewatkan saat melakukan perkenalan diri. Beberapa di antaranya adalah: salam sangat penting sebelum memperkenalkan diri, karena ini merupakan bagian dari kesopanan dan nantinya pembicaraan akan lebih nyaman. Berikut adalah beberapa contoh salam yang dapat kalian pakai saat Jiko Shokai atau memperkenalkan diri kepada orang Jepang. Hal pertama yang diucapkan saat Jiko Shokai adalah Hajime Mashite, yang memiliki arti salam kenal senang bertemu denganmu. Seseorang saat hendak memperkenalkan dirinya juga haruslah mengucapkan salam dan memilihnya berdasarkan waktu yang tepat. Bisa menggunakan Ohayo gozaimasu yang berarti selamat pagi. Lalu untuk selamat siang bisa menggunakan Konnichiwa dan Konbanwa yang berarti selamat malam. Contohnya seperti ini. Minasan ohayo gozaimasu hajimemashite. Salah satu contoh perkenalan diri yang baik adalah memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama terlebih dahulu. Pertama bisa dengan watashi no namae wa, nama lengkap des. Misal namanya adalah Madame Meta Apriana, maka kalimat yang bisa diucapkan adalah watashi no namae wa Madame Meta Apriana des. Beberapa orang Indonesia memiliki nama panggilan yang berbeda dengan nama lengkapnya. Apabila ingin dipanggil sesuai dengan nama tersebut, sebutkanlah dengan jelas. Nama panggilan, Tuyonde Kudasai. Misal nama panggilannya Meta, maka kalimat yang bisa diucapkan adalah Meta Tuyonde Kudasai. Selanjutnya, penyebutan tempat tinggal saat kalian sedang memperkenalkan diri, mungkin kalian ingin bertukaran informasi tentang tempat tinggal kalian. Alamat ni Sunde Imas, misalnya Singaraja ni Sunde Imas. Pada saat proses perkenalan awal telah selesai, maka ucapkan frasa yoroshiku onegai shimasu untuk mengakhiri percakapan. Dalam bahasa Indonesia, frasa ini memiliki arti mohon bimbingan atau bantuannya. Berikut adalah contoh Jiko Shokai. Terakhir kita memasuki kuis, silakan kalian kerjakan kuis tersebut. Selamat mengerjakan minasan.